Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Widya Tami, Sarjana Sosial dari SMA Negeri 1 Belambangan Lumpuh, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Waikanan. Saat ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran, wawancara dengan salah satu kepala sekolah dari UPT TK Negeri Pembina Belambangan Lumpuh Waikanan. Pagi Bu, selamat pagi, selamat datang. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah dipercaya untuk wawancara. Mohon maaf ini Bu, saya mengganggu sepertinya waktu Tidak apa-apa, ada yang bisa saya bantu. Iya, jadi saya ke sini Bu mau sekedar berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral. Mungkin ada waktu beberapa menit ya Bu ya. Kalau bisa saya bantu, saya bisa jawab, nanti saya jawab. Kalaupun ada yang kurang, mohon maaf, nanti kita ini lagi. Iya Bu, terima kasih sama-sama. Jadi gini Bu, mungkin selama ini Ibu pernah ya mengalami kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Bisa saya minta gambaran salah satu cerita? Pembina, ini saya cerita sedikit bahwa TK Pembina ini berdiri pada tahun 2005. Kemudian waktu itu gurunya masih ada 6. Kemudian kami saya masuk ke sini tahun 2010. Tambah lagi 2011 ada 2 orang lagi. Nah, kami di sini ada 11 yang ada 7 TK guru negeri, kemudian yang honor ada 3. Nah, kemudian alhamdulillah untuk tahun ini kami ada muridnya sekitar 95 anak. Alhamdulillah. Iya. Banyak ya Bu. Iya, terima kasih. Nah, sempat kami anjlok juga waktu zaman Covid, itu murid cuma 37, guru kami 2 tidak bisa sertifikasi karena kekurangan guru. Itu kita cerita sedikit masalah TK Negeri Pembina. Oke, kita lanjut aja pertanyaan salah tadi. satu ini Bu, bisa minta tolong cerita salah satu Ibu pernah mengalami kasus dilema etika kan gitu. Bisa minta tolong ceritakan gitu secara garis besar gitu. Kalau di TK Pembina ini setiap tahun pasti ada dilemanya, tuh pasti ada. Nah, yang untuk tahun ini itu ada murid yang memang dia seharusnya bukan di sini sekolahnya, tapi karena wali muridnya pengen anaknya, yang penting dia bersosialisasi, dia dimasukkan di sini. Ya, kami ini selaku guru TK, kita nggak bisa yang menolak seperti itu. Semampu kami gimana caranya anak biar yang penting dia bersosialisasi dulu. Nah, itu ada dilemanya di sekolah kami, ada 2 kelas B1 sama B2 ini ada dilemanya. Kemudian tapi ya itu tadi kami tetap berusaha untuk pembelajaran kami juga gimana supaya anak-anak itu dia bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi Ibu sudah mendukung lah ya Bu ya, mendukung murid gitu lah ya. Kalau misalnya dia tidak sekolah kan kasihan juga. Kasihan juga, iya. Itu. Oke, baik. Nah, terkait dengan kasus yang Ibu ceritakan secara garis besar tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan
sejak mulai anak masuk itu kan, setelah anak-anak masuk ternyata ada ini wali murid belum cerita kalau di dalam anaknya itu seperti apa. Nah setelah kami sehari, 2 hari, 3 hari, selama seminggu itu kami belajar, ternyata ada anak yang berbeda. Nah itu ya kami amatin dulu seperti apa anak ini nanti. Mungkin itulah nanti gambarannya kami, kita lihat dulu sampai seberapa anak itu di dalam kelas itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Jadi Ibu tahap awal itu adalah menganalisis dulu, ya kita analisis dulu per kelas. Saya periksa dulu per kelas itu seperti apa anak-anaknya. Beberapa hari, beberapa minggu berjalan, Berjalan. baru ketahuan ya. Ya baru ketahuan. Ya karena ketemulah yang namanya dilema tadi ya baru ketemu. Kalau masih hari pertama kedua itu memang kan anak-anak masih ditunggu. Kita belum tahu itu tuh anak-anak ada yang sampai 3 bulan masih ditunggu itu. Nah itu kita lihat dulu seperti apa anak ini. Nah kita lihat dulu, kita amatin dulu selama 1 minggu, 1 bulan. Dari bulan Juli itu kita amatin dulu. Karena kami juga kalau di bulan pertama awal tahun masuk itu di bulan Juli itu emang kami pulangnya masih jam 9 karena kita takutnya anak belum terbiasa. Nah jadi anak-anak itu kalau kita nanti langsung kita ajak belajar itu anak-anak nanti akan down. Makanya kita buat anak-anak tuh bermain dulu. Kita ajak motorik halus sama motorik kasarnya kita ajarkan dulu biar anak-anak itu terus kita berteman dulu sama anak-anak yang lain. Ada nggak anak-anak yang nggak mau berteman? Itulah artinya anak-anak itu harus diajak bersosialisasi. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ternyata guru TK pokoknya semangat. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini kebetulan di dalam kelas itu ada anak yang hiperaktif. Nah jadi itu kami panggil orang tuanya. Sebelum kami panggil, kami berbincang-bincang dulu lah, istilahnya rapat kecil dengan dewan guru. Ini anak ini seperti ini nih, gimana caranya ya supaya anak ini bisa bersosialisasi. Karena setelah nanti kita lihat dulu kalau kita bisa mengatasinya. Kalau kita nggak bisa mengatasinya, kita panggil dulu sama wali muridnya. Sebenarnya anak itu di rumah seperti apa. Nah kita kan kadang-kadang anak itu ada yang nggak bisa dibentak. Dia misalnya dia harus dibujuk-bujuk seperti itu. Jadi kalau kita langsung kan nggak bisa. Jadi kita rapat dulu sama dewan guru. Kalau kita belum ketemu, nah baru kita panggil ke wali murid. Jadi solusinya adalah Ibu rapat dulu ya Bu ya. Iya. Baru akhirnya apa keputusan dari dewan guru baru. Ini di kelas ini saya ini ada kasus ini. Saya minta dibantu sama teman-teman. Kira-kira mungkin ada teman-teman yang punya ide, punya ini seperti apa seperti yang kemarin, tapi kan setiap anak berbeda-beda. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Iya. Kemudian yang ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Itu tadi. Jadi kami panggil ke orang tuanya dulu. Kami tanya di rumah itu seperti apa. Nah kalau sudah ketahuan mungkin di rumah itu karena dia suka main HP, dia nggak bisa lepas dari HP. Nah itu kayak mana caranya biar anak itu bisa lepas dari HP itu tadi seperti apa. Nah jadi kami panggil dulu, oh anak ibu ini kok nggak mau, dia nggak bisa diam, dia khayalannya tinggi, berarti di rumahnya suka dia mungkin orang tuanya tuh kasus kami ini itu seperti itu karena dia suka main HP itu. Nah jadi kami minta tolong agak dikurangin main HP-nya. Nanti kan kami di kelas itu kan kita kasih pengertian ke anak-anak kalau main HP terus, ya ini bukan kami ngancam, bukan kami ini. Kami biar anak-anak itu tahu, oh kalau main HP terus nanti matanya sakit. Nah kebetulan waktu itu ada anak yang matanya merah. Nah ini karena banyak main HP. Nah jadi dengan adanya seperti itu mungkin sedikit-sedikit, oh ya dia ngerti. Nah mungkin seperti itu yang kami lakukan. Jadi
mengidentifikasi dulu ya, Iya. Bu, ya apa sih Iya. ini bagaimana, baru akhirnya ajak ngobrol dengan si wali murid. Iya. Sama-sama Itu. mencari solusinya. Mencari ya. solusinya. Kalau udah dipanggil ke wali murid kan nanti kita, oh anak ini kasusnya di rumah seperti ini. Jadi kami berupaya supaya yang di rumah tadi nggak dilakukan. Iya, Gitu. iya. Ya. Yang keempat ya, Bu, pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kami inilah dilema kita ini yang di sini kita ini tidak ada apa namanya, yang untuk anak yang seperti itu harus ke psikolog. Nah, itulah dilema kami ini karena tidak ada psikolog tadi. Jadi kami ini yang meraba-raba sendiri. Dengan begitu ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa mengatasinya. Iya. Jadi dengan apa ya, mencoba terus Mencoba ya, Bu, terus, ya. Terus pertanyaan yang kelima ini, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Ini jadi tantangan bagi Ibu. Tantangannya itulah. Jadi dengan adanya seperti ini, saya ini dapat ilmu lah. Dengan adanya seperti ini, kita bisa sedikit demi sedikit kita bisa mengatasi dengan kasus-kasus anak seperti Iya, ini. mungkin tantangannya tadi itu kali ya. Iya. Misalnya tidak ada psikolog ya. Iya, tidak ada psikolog, jadi tidak ada dukungan itu dukungan jadi apa buat ya? tantangan kami juga. Iya, Oh, benar. kami harus ngadapin seperti ini. Ya mungkin kalau ke psikolog itu tadi mungkin ada tahap-tahapnya. Ya tapi ya itu tadi kami sedikit demi sedikit ya kita apa semampu kami lah, Iya. semampu kami untuk mengatasinya. Tapi gitu. orang tua bisa jadi kerjasama ya, Bu? Alhamdulillah dengan adanya seperti itu, ya itu tadi karena orang tua juga pengen bener anaknya sekolah di sini, ya dia ya kita tetap selalu Mendukung, selalu apa konfirmasi ke orang tua. Jadi artinya kalau dukungan dari orang tua itu ada. Iya. Hanya saja mungkin faktor pendukung yang lain. Iya. Untuk Sampai pernah kami terjadi Iya. seperti ini, orang tua tuh ke rumah, ibu saya minta pokoknya anak saya mau sekolah di TK ibu. Tapi anak saya ini punya keterbatasan. Pokoknya yang penting anak saya bisa berteman, bisa ini, biar dia nggak bisa apa-apa. Tapi kan itu tantangan saya ya. Kok ya jangan artinya untuk orang tua nggak boleh menyerah loh anaknya. Yang penting itu nggak bisa. Jadi tantangan saya nggak bisa. Bagaimana gitu ya? Bagaimana anak ini yang nggak ketang dia huruf huruf angka 1 sampai 10 dia tahu, huruf minimal lah apa 6 apa 7 dia tahu huruf. Nah, ya jangan laju kita pasrah tidak bisa, kita tetap harus berusaha. Iya. Gimana caranya. Kemudian pertanyaan ke-6, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal gitu tertentu untuk menyelesaikan kasus ini, Bu? Ya itu tadi kami sama wali murid sama ini sama guru. Jadi guru itu kita lihat seperti apa anak ini. Jadi dia pokoknya itu juga guru itu juga tak suruh nulis hari ini dia bisa ngapa, besok bisa ngapa. Misalnya ada dia kata-kata aku tahu itu huruf A, nah itu artinya dengan begitu kan udah bisa ya A, gitu. selama sebulan ini dia bisanya apa, 2 bulan bisanya seperti apa. Jadi semacam ada jurnal referensinya gitu ya. Ya, jadi tiap hari kami minta laporannya dari teman itu, anak ini sehari ini bisa ngapa, anak ini hari ini bisa ngapa, seperti Satu itu. kelas sebelumnya berapa itu? Itu satu kelas ada 2, jadi satu untuk dia fokus ke anak-anak yang lain, yang satu ini fokus sama anak yang berbeda tadi. Seperti itu kami artinya belajarnya seperti itu, karena kami tidak ada psikolog tadi. Mungkin dengan seperti itu ya alhamdulillahnya ini anak udah 3 bulan 4 bulan ini sudah ada kemajuan. Alhamdulillah. Iya, artinya dia yang nggak bisa diam jadi bisa. Seperti itu. Dia nggak tahu
sebenarnya anak-anak seperti ini dia ini punya kelebihan. Tapi itu tadi Kita dia belum tahu tidak apa. tahu dia mau dia apa. Hmm. Rupanya ada anak yang satu ini dia yang nggak mau diganggu, dia mau sendiri. Ada satu lagi ini biarpun dia nggak melihat, misalnya kita bilang yuk nak kita belajar A B C, ini huruf apa, dia dengan sepintas aja dia tahu, berarti dia tuh ngerti. Dia bisa dia mengucapkan, padahal dia nggak melihat, dia cuma kawannya ditanya, dia sepintas saja melihat, oh itu huruf A katanya, oh itu huruf B, dia tahu artinya. Nah itu tadi kami ini bangganya seperti itu. Oh rupanya anak-anak ini biar dia punya ini sendiri, tapi dia masih Dia kekurangan tapi masih memperhatikan bundanya ngomong apa itu, dia masih bisa. ada fokus loh Ya ada fokus nggak, ya biarpun dia masih itu, tapi dia tahu apa yang bunda omong itu dia sebenarnya mendengar, cuman dia nggak fokus aja. Iya seperti itu ada anak Jadi yang kita belum memahami. iya yang mengalami. Rupanya dia dengan bermain dengan itu tuh dia tahu apa yang kita tanya itu dia ngerti. Iya. Ketujuh itu pertanyaan itu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa gitu yang selama ini mempermudah ibu untuk mengambil keputusan saat mengalami dilema etika? Itu tadi kami tetap bekerja sama dengan guru dan wali murid. Jadi kami selalu konfirmasi terus, selalu minta ini ke wali murid sama teman-teman guru. Pokoknya kita bekerja sama. Ya, kita bekerja sama antara dewan guru sama wali murid. Jadi kita minta dibantu juga apa yang sudah kami ajarkan di sekolah, minta tolong anak-anak nanti yang beda tadi, ya tidak semuanya, tidak satu, semuanya diulang lagi di rumah. Jadi anak-anak untuk besok dia bisa mengingat lagi, oh kemarin udah kan belajarnya seperti ini. Nah nanti kita untuk hari ke besoknya itu kita tanya lagi. Nah itu tadilah kita minta bantu sama wali murid di rumah, apalagi seperti anak yang beda tadi. Ya tolong nanti di rumah tadi kita kasih seperti ini. Nah tolong nanti diajari lagi di rumah biar besok kami tanya belajar enggak. Jadi kan oh ya nanti kan dia punya perasaan, oh ya kemarin kan saya harus jawab pertanyaan ini, nanti ditanya sama bunda saya tanggung jawab. Iya. Alhamdulillahnya dia tahu, oh ya kemarin kan sama bunda ditanya seperti ini, dia ngerti. Artinya itu sedikit demi sedikit ada perubahan. Makanya kita tanya ke wali murid, dia kemarin dia pulang dia bicara seperti ini, dia mau katanya ada ini ya Bu ya, ada kolaborasi. Ya, kolaborasinya kami antara guru, kepala sekolah sama wali murid. Iya. Ini pertanyaan terakhir ini Bu. Oke. Dari semua yang udah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman yang sudah pernah Ibu ambil saat mengambil keputusan? Oh iya. Ya itu ya, dengan adanya anak-anak seperti yang kekurangan tadi, dia dipercaya ke sekolah kami. Jadi dengan adanya seperti itu, kami ini tambah semangat sepertinya. Kami tambah ingin tahu perkembangan anak-anak ini gimana. Jadi dengan adanya seperti banyak belajar kami dari situ. Banyak belajar Ya, banyak belajar pengalaman yang seperti itu ya. Karena kan tiap anak itu tiap tahun kan berbeda. Ada aja kasusnya yang beda-beda. Ini ada anak yang diam, dia nggak mau. Ada anak yang aktif. Apa yang diceritakan, apa yang terjadi di serumah itu diceritakan itu ada. Ada anak yang nggak bisa, dia pokoknya harus cerita. Apa yang kejadian di rumah, apa dia tadi adiknya jatuh seperti itu, dia harus cerita. Dia nggak bisa nggak cerita, dia harus cerita. Nah jadi dengan adanya seperti itu, kami banyak belajar dari situ. Iya, dari situ ya alhamdulillahnya teratasi. Tapi kami tetap belajar itulah ngadepin anak-anak yang tipenya beda-beda tadi. Luar biasa ya Bu ya. Ya. Jadi kalau guru TK ini Masya Allah luar biasa banget gitu Itulah. ini pengabdiannya. Pokoknya tantangannya banyak. Tapi ya pahalanya juga banyak. Amin, alhamdulillah. Makanya kami ini katanya pada awet muda. Iya, mudah-mudahan Ibu sama guru-guru TK yang lain diberi kesehatan
juga sudah dikunjungi. Inilah seperti inilah keadaannya. Oh iya, saya sudah terima kasih kok Iya. di apa namanya dijamu dengan seperti ini Iya. lah. Pokoknya saya Tapi terima kasih ini banyak. maaf kami tidak ada apa-apa. Oh. Biasanya kan kalau ada tamu kali ini ya. Pokoknya saya sudah mengganggu waktu ibu. Iya. Jadi saya sudah sangat berterima kasih bu. Sama-sama. Kasih tempat Ya, yang luas, Iya. kasih tempat yang Tapi ya nyaman. mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh, iya, iya. Pokoknya lebih dan kurangnya selalu mohon maaf. Iya, iya. Pokoknya itulah dengan pengalaman itu tadi yang selama ini saya dapat ya seperti ini. Iya, iya. Gitu. Pokoknya saya udah terima kasih ya bu ya, ibu sudah Sama-sama. memberi pengalaman kepada saya. Iya. Saya undur diri dulu ya bu ya. Iya, terima kasih Terima juga. waktunya. Mohon maaf. Ya.